Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Muntasir Lava dengan NIM 20035110019 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi daur biogeokimia dari mata kuliah limnologi. Pengertian daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik tanah dan air. Dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur, diantaranya daur edafik dan daur atmosferik. Yang pertama, daur edafik. Ini merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Yang kedua, ada daur atmosferik, yakni daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Selanjutnya, ragam daur biokimia. Sebelum kita lanjut ke ragam daur biokimia, terlebih dahulu fungsinya terlebih dahulu, yakni menjadi daur atau siklus seluruh unsur-unsur kimia yang telah digunakan oleh seluruh yang ada di muka bumi dari komponen biotik ataupun komponen abiotik yang pada akhirnya berkesinambungan dan seimbang dalam kehidupan di bumi dapat terjaga. Selanjutnya ada ragam dari biogeokimia, siklusnya. Yang pertama, siklus biogeokimia daur karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Selanjutnya yang kedua ada siklus biogeokimia daur nitrogen. Siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimia. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Selanjutnya ada siklus biogeokimia daur hidrogen dan oksigen. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrogen tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan salju, sled, dan juga hujan gerimis atau kabut. Selanjutnya ada siklus biogeokimia daur belerang. Daur belerang atau daur sulfur adalah salah satu bentuk daur geokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah, sulfur ditemukan dalam bentuk mineral. Di udara dalam bentuk gas, sulfur dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Selanjutnya ada siklus, yakni siklus yang selanjutnya ada siklus biogeokimia daur fosfor. Siklus fosfor merupakan sebuah rangkaian pergerakan fosfor yang melalui bidang ekosistem litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Fosfor sendiri adalah mineral penting yang dapat kita temukan di seluruh hewan dan tanaman. Selain itu, fosfor juga air, tanah, dan sedimen, namun tidak dapat ditemukan dalam kandungan udara. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa sedikit yang saya jelaskan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.